Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik ke putra dan menantu Presiden Joko Widodo dalam sepekan ini. Pada Selasa 24 Januari kemarin, Prabowo melakukan kunjungan dengan bertemu putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming-Raka, yang juga menjabat sebagai wali kota Solo. Pada Kamis malam, Prabowo pun melanjutkan safari politiknya dan bertemu dengan menantu Jokowi yang juga wali kota Medan, Bobi Afif Nasution. Jika pada pertemuan di Solo, Prabowo menyatakan dukungannya kepada Gibran untuk maju di pemilihan gubernur. Saat bertemu Bobi, Prabowo juga menyampaikan dukungannya. Orang nomor satu di Gerindra itu mengaku terus memantau kinerja Bobi Nasution sejak ia dilantik menjadi wali kota Medan. Tak hanya itu, Prabowo juga memuji kepemimpinan Bobi yang dinilai membawa kota Medan semakin maju. Lantas, apa tujuan safari politik Prabowo Subianto? Apakah benar hanya menyampaikan dukungan untuk pilkada? Atau ini berhubungan dengan perhelatan pemilu presiden 2024 mendatang? Tim TV One mengabarkan. Setelah bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming-Raka, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Saat bertemu menantu Presiden Joko Widodo tersebut, Prabowo Subianto menyatakan kagum atas perkembangan Kota Medan di bawah kepemimpinan Bobi Nasution. Prabowo pun tak menampik jika Bobi Nasution nanti ikut bertarung dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Lalu apa sebenarnya yang disasar oleh Prabowo Subianto saat mendatangi Gibran Rakabuming-Raka dan Bobi Nasution? Apakah ini berhubungan dengan perhelatan pemilu Presiden 2024? Nanti kami akan membahasnya bersama dengan politikus Partai Gerindra Andre Rosiade dan pengamat politik Hanta Yuda. Selamat petang Bapak-Bapak. Kita ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau dilihat dari maknanya sendiri menurut kalkulasi atau pandangan Mas Hanta sendiri, sebenarnya maknanya apa nih Prabowo datangi anak dan juga menantu dari Presiden? Memang betul, bisa dibaca pertemuan biasa. Tapi karena yang bertemu ini mereka ini para tokoh politik bertemu di tahun-tahun politik, tentu kalau dikaitkan dan konsentrasi politik, dia punya makna politik, akan menimbulkan berbagai analisa spekulasi politik dan punya makna politik. Tapi saya ingin mulainya begini, Tera. Kita tahu Pak Prabowo dari rekam jejaknya memang termasuk kingmaker di pilkada yang suka dengan anak-anak muda, memberikan regenerasi politik kepemimpinan yang cukup baik ya kepada anak muda. Kita ingat di 2012 pilkada DKI mendukung Pak Jokowi Ahok pada saat itu. Kemudian kita ingat juga kemudian 2017 sekarang menjadi capres juga yaitu bakal capres Pak Anies Baswedan, didukung oleh Pak Prabowo juga menjadi kingmaker. Termasuk Bung Andre termasuk muda menjadi ketua partai di salah satu provinsi Gerindra. Jadi saya kira itu yang menarik dari Pak Prabowo kita baca. Dia kerap memberikan potensi peluang kepada anak muda potensial, bukan hal yang baru. Termasuk tadi Mas Gibran didukung di Solo. Tetapi hal yang kedua, menurut saya tidak hanya magnet politiknya yang dimiliki oleh Gibran dan Bobi, bukan sekedar mudanya. Betul mereka anak muda potensial, tapi mereka berdua adalah putra atau menantu dari Pak Jokowi. Dan kita tahu Pak Jokowi adalah presiden yang sedang menjabat di tahun-tahun politik ini menjadi peran yang strategis. Approval rating beliau, tingkat kepuasannya relatif tinggi, kemudian punya basis pemilih yang relatif cukup kuat dan solid. Nah ini menjadi penting untuk kita baca dari pertemuan berbagai tokoh untuk mendapatkan restu politik dari Pak Jokowi, menunjukkan kedekatan Pak Jokowi. Nah, saya ingin membaca dari peristiwa ini tentu satu, dari sisi kandidasi ya, pengaruh Pak Jokowi itu satu. Nah, Pak Prabowo saya kira sekarang adalah salah satu capres kuat, selain Pak Ganjar, Pak Anies Baswedan, sebagai capres, keseriusannya kita lihat sudah membuat sekber bersama dengan PKB. Ini ingin melengkapi tiket Gerindra yang belum cukup. Nah, karena kebutuhan itulah saya kira Pak Prabowo tentu membutuhkan restu Pak Jokowi, tanda petik ya restu politik, pengaruh politik dari seorang Joko Widodo. Nah ini juga bisa tanda petik mengambil hati Pak Jokowi, tidak hanya dilakukan oleh Pak Prabowo, banyak tokoh-tokoh lain juga melakukan yang sama. Di saat yang sama beliau juga seorang menteri, tentu restu seorang presiden menjadi penting. Yang kedua, dan catatan saya, Pak Prabowo juga membutuhkan
kawan koalisi yang lain. Dan kawan koalisi bagi Pak Prabowo yang paling potensial saat ini adalah rekan-rekan partai di dalam pemerintahan pendukung Pak Jokowi. Karena itu dukungan Pak Jokowi menjadi penting bagi seorang Prabowo. Tidak hanya Prabowo, termasuk Ganjar dan sebagainya. Yang ketiga, dari sisi elektoral. Juga Pak Jokowi dan Pak Prabowo dulu kan irisan pemilihnya kan pernah berhadapan-hadapan di 2019. Nah, saat ini kita tahu ceruk pemilih Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan berbeda. Nah, kalau Pak Prabowo ingin memperluas ceruk pemilihnya di 2019 kemudian 2024 ini lebih luas lagi karena Pak Prabowo akan running di 2024 mendatang, maka dukungan Pak Jokowi menjadi penting, menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan bagi Pak Prabowo untuk maju lagi di 2024 mendatang. Nah, apalagi misalnya Pak Prabowo head to head dengan Anies Baswedan atau dengan Ganjar Pranowo. Nah, dukungan Jokowi di posisi Pak Jokowi sebagai presiden itu sangat menentukan. Nah, pertemuan-pertemuan semacam ini mengirimkan pesan kepada publik dekat dengan Pak Jokowi itu penting sekali. Karena Pak Prabowo sudah punya basis massa yang cukup solid sekarang ini ya, cukup stabil. Kalau dilihat dari elektabilitasnya, sehingga kalau mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi itu akan memberikan injeksi elektoral kepada Pak Prabowo kalau ternyata dukungan itu diberikan kepada Prabowo Subianto dari seorang Jokowi. Jadi dua hal itu ya mengesankan dekat dengan Pak Jokowi kepada publik di satu sisi. Yang kedua adalah komunikasi yang menarik kepada Pak Jokowi sendiri saya kira. Beliau memberikan dukungan kepada putra Pak Jokowi di saat yang sama ya bisa dibaca. Kalau ternyata itu dibalas dengan dukungan juga oleh Pak Jokowi kan itu sebuah dukungan politik yang luar biasa yang dibutuhkan oleh seorang Prabowo akan maju di 2024 mendatang. Jadi ini yang saya kira dari sisi ini yang saya baca dari pertemuan. Ya. Bang Andri harus menanggapi ini, bagian dari deal-deal politik bahwa Jokowi akan mendukung Prabowo sebagai capres di 2024 dan sebaliknya Gerindra mendukung Gibran untuk maju di Pilgub. Mas Hanta Yuda, Anda melihat peluangnya seperti apa Mas? Karena ini sepertinya sinyalnya mengarah ke simbiosis mutualisme. Prabowo mendukung anak dan juga mantu presiden dan juga tadi seperti Mas Hanta katakan Jokowi mendukung Prabowo dalam 2024 mendatang. Ya, kalau itu arahnya tentu betul. Relasinya ada simbiosis politik mutualisme. Untuk yang pertama, dukungan Pak Prabowo kepada dua calon gubernur itu relatif lebih mudah ketimbang tingkat kerumitannya ya untuk dukungan di Pilpres. Apakah ini dibalas sambut oleh Pak Jokowi nanti akan mendukung Pak Prabowo. Dari sisi kedekatan kenyamanan saya kira terbaca ya Pak Jokowi relatif cukup nyaman dengan Pak Prabowo. Terlihat sangat dekat kalau kita perhatikan kedekatan dan seterusnya. Dukungan itu dari sisi itu kalau saya membaca memang berpeluang. Tetapi ini sangat tergantung variabelnya pada potensi kemenangan yang dimiliki oleh Pak Prabowo alias elektabilitas Pak Prabowo yang tentu saya kira dibaca oleh Pak Jokowi karena kalau memberikan dukungan kepada siapa itu akan melihat siapa lawannya. Sekiranya misalnya Anies Baswedan mendapatkan koalisi pendukung, Anies di seberang kemudian betul-betul menjadi calon presiden, Pak Jokowi akan mempertimbangkan siapa lawan bisa mengalahkan ini. Nah, kalau ternyata Pak Prabowo dengan elektabilitas trennya bagus, maka potensi itu membesar. Tapi jika sebaliknya, kalau kemudian dilihat antara misalnya ada nama Ganjar dan Prabowo, mana yang kira-kira yang paling lebih bisa mengalahkan atau dengan kata lain yang bisa memenangkan pertarungan. Kalau dari sisi Prabowo secara personal, Pak Prabowo dan Pak Jokowi saya kira sudah terlihat hampir kesannya mereka tidak pernah bertarung di 2019. Sudah cukup sangat bahkan relatif dekat. Cuma persoalannya ada tadi yang saya katakan perkembangan atau pertumbuhan elektabilitasnya trennya seperti apa. Jika itu bisa dipertahankan oleh Pak Prabowo, kemudian peluang menang yang besar, atau ternyata Pak Anies Baswedan tidak maju, itu peluangnya semakin membesar saya kira ada di sisi itu. Karena itulah menjadi penting bagi Pak Prabowo untuk mengirimkan pesan kepada publik kedekatan kepada Pak Jokowi tadi. Karena basis pemilih yang saya katakan tadi terbelah. Pemilih Pak Prabowo terbelah berbagi dengan Mas Anies, tetapi di saat yang sama ada pemilih Pak Jokowi yang relatif agak banyak ke Ganjar Pranowo, dan itu kalau kemudian dialihkan dukungannya bermigrasi dari dukungan Pak Jokowi ke Prabowo, maka potensi Pak Prabowo besar saya kira jika kesan itu dikirimkan ke publik. Yang kedua, langkah-langkah politik seperti ini juga bisa dibaca sebagai tanda petik ya mencari perhatian Pak Jokowi, dan itu sah-sah saja.
dengan mendukung putra, anak dan menantu Pak Jokowi, kemudian direspon Pak Jokowi dengan nyaman, peluang Pak Prabowo juga besar, juga mendukung hal yang sama, itu juga saya kira ikhtiar politik yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Saya kira wajar untuk mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi dengan melakukan safari politik, komunikasi politik dan sebagainya. Nah, saya kira itu ya bacaan politik saya. Kalau kemudian petanya figur-figur kuat secara elektabilitas kemungkinan adalah yang variabel menentukan tinggal dua ini, Sarah dan Andrew, apakah pemilik tiket atau boarding pass atau elektabilitas. Kalau elektabilitas, maka ada 3 capres yang paling kuat sekarang. Kalau kita baca Pak Prabowo sendiri, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Kalau 3 ini yang muncul, maka saya kira ini menarik ini. Pak Prabowo akan bertarung di putaran pertama. Karena paling berat di sana, karena ada 2 figur baru. Pak Prabowo peluang untuk memenangkan pertarungan di putaran pertama ini relatif tidak besar menurut saya. Tapi jika Pak Prabowo bisa memenangkan pertarungan di putaran pertama, maka masuk di putaran kedua justru Pak Prabowo berpeluang paling memenangkan pertarungan. Karena apa? Karena pemilih Anies Baswedan jika kalah itu kemungkinan bergeser ke Prabowo ketimbang ke Ganjar. Pun sebaliknya pemilih Ganjar jika kalah, Ganjar lebih mungkin bergeser ke Prabowo karena lebih dekat dengan Pak Jokowi dan persepsi publik ketimbang bergeser ke Anies Baswedan. Itu kalau dari sisi jika elektabilitas. Tapi kalau boarding pass, misalnya Anies gagal maju, kemudian PDIP tidak memajukan Ganjar Pranowo, justru yang dimajukan adalah Puan Maharani, maka Prabowo juga bisa maju dari Gerindra, maka peluang Prabowo semakin besar jika yang maju bukan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Kira-kira itu peta hari ini yang bisa kita baca. Oke, Mas Hanta, kalau tadi Mas Hanta mengatakan bahwa peta dari tokoh-tokoh masing-masing dari parpol, kalau dari kendaraan sendiri, dari parpolnya sendiri, artinya dengan adanya pertemuan-pertemuan yang masih dibuka pintunya, kemudian tadi juga Bang Andre mengatakan bahwa masih banyak juga parpol yang akan bergabung dengan Gerindra. Nah, ini artinya ke depannya apakah peta koalisi sendiri akan berubah-ubah lagi atau akan ada seperti apa nanti ke depannya? Ya, bukan hanya berubah, peta koalisi kita ini sangat dinamis, belum terbentuk sebenarnya. Belum ada satu PDI Perjuangan yang punya tiket sendiri pun belum ada calonnya, sehingga masih mungkin berubah. Katakanlah sekarang ada sekbernya Gerindra dan PKB. Gerindra PKB bisa deklarasi sekarang kalau mau langsung Prabowo dan Caimin dengan Pak Gus Muhaimin. Kalau itu mau, tapi saya kira Gerindra, Pak Prabowo tidak hanya sekedar pengen menjadi calon presiden dalam fase kandidasi, kemudian menjadi calon presiden, tapi melihat peluang kemenangan. Karena itulah cawapresnya belum otomatis Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Yang dicari adalah calon wakil presiden yang kontributif secara elektoral, sehingga tidak buru-buru menentukan. Betul, Gerindra membutuhkan PKB, tapi cawapresnya saya kira dibutuhkan figur-figur yang lebih kuat ya, lebih kontributif secara elektoral. Itu dari sisi kedekatan sekarang ya, kalau saya menjawab itu ya PKB yang paling berpeluang bersama. Tapi ada partai-partai lain. Kita tahu di KIB cukup dinamis, di sana ada Golkar, kemudian di Golkar tentu ada Pak Erlangga, belakangan ada Ridwan Kamil, di Partai Amanat Nasional Erick Thohir sudah dibawa kemana-mana yang menguat, P3 sempat Sandiaga Uno. Jadi ada, saya kira kalau Sandi mungkin agak sulit ya dengan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo punya opsi relatif banyak ya. Gerindra sudah punya 1 tiket. Nah, dari sisi koalisi, mitra koalisinya bisa berbagai macam opsi. Kalau kita hanya bicara dalam sisi kandidasi bisa maju menjadi calon. Yang saya baca, yang bisa kita lihat Pak Prabowo dan Gerindra itu bukan sekedar itu. Yang dia baca adalah 2 hal ya. Satu, bagaimana memenangkan pertarungan. Nah, untuk memenangkan pertarungan itu tidak buru-buru menentukan koalisi. Dia butuh variabel supaya Pak Prabowo kuat, cawapresnya harus kuat. Yang kedua ada variabel Joko Widodo, Pak Jokowi. Nah, dukungan Pak Jokowi itu penting bagi Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo sudah punya basis sendiri yang bukan basis Jokowi. Begitu Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, saya kira itu akan memberikan, istilah saya tadi, injeksi elektoral yang sangat kuat kepada Prabowo Subianto. Jadi peta koalisinya masih sangat dinamis. Bisa Nasdem yang baru bertemu tadi, bahkan PKS dan Demokrat itu masih mungkin. Dengan KIB juga dengan PD Perjuangan. Jadi saya kira jangan terlalu cepat dan buru-buru untuk menyimpulkan bahwa ada koalisi solid dan seterusnya. Jadi sangat mungkin. Politik kita sangat dinamis, baik dari sisi koalisi partainya maupun dari figur-figurnya. Dan mungkin juga ada kejutan politik nanti menjelang pendaftaran di bulan September-Oktober mendatang.